masih bersama Sri Pasri pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Dan seperti biasa rekan Raw di formasi pukul 11 kita sudah masuk di acara obsesi obrolan seputar Sakuka Islami. Dan di studio Real Time sudah hadir narasumber kita, ada Kak Anida. Dan kalau gitu langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kak Anida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih untuk kakak sendiri hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi jangan ditanya kantongnya ya. Oke, nanti kita tanya di belakang layar aja ya. Iya. Nanti kita porotin ya tadi. Oke, biar nggak tegang ya rekan Raw, kita bercanda sebentar. Dan seperti biasa di obsesi kita selalu menghadirkan tema-tema yang sangat menarik. Kali ini kita akan membahas tentang Save Papua, Papua sejahtera bukan dengan merdeka. Oke, langsung aja kita ke Kak Anida untuk menyampaikan tema kita pada hari ini. Kepada Kak Anida, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa temu dalam dunia maya ya, meskipun hanya terdengar suara, tapi insyaallah tetap untuk mengkaji Islam dan memang kita melayakkan diri untuk menjadi hamba Allah yang taat, serta salawat dan salam yang berlepaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan umatnya gitu ya, hingga di akhir hayat Rasulullah pun beliau masih berucap ummati ummati ummati. Kalau ditanyakan ke para ulama, kata mereka, bagaimana sih perihnya perihnya rasa ketika sakaratul maut. Nah itu nggak ada yang mengimbanginya katanya gitu ya, saking luar biasa perihnya. Tapi Rasulullah di tengah kondisi yang sedemikian juga masih sempat untuk mengucapkan ummati 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 gitu sampai 3 kali. Nah kita berharapnya apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau, kaum muslimin terpecah belah dan yang lainnya, itu kita kita hentikan gitu ya, kita selesaikan. Dan Rasulullah SAW sendiri pun telah berjanji melalui bisyarahnya, kabar gembiranya bahwa kaum muslimin akan tegak untuk yang kedua kalinya gitu ya. Samatakun khilafatan ala minhajin nubuwah. Kita berharap kita berada di barisan yang memperjuangkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Dek Sri, hari ini kita bahasnya tentang Save Papua gitu ya. Papua sejahtera bukan dengan merdeka. Kemarin ketika kita lihat di Twitter juga menjadi trending topik ya, tentang adanya deklarasi kemerdekaan Papua. Nah kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Benny Wenda ya, dia mengatakan kami siap untuk mengambil alih wilayah kami dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini 1 Desember 2020 kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami. Ini yang disampaikan oleh Benny Wenda dalam lamannya gitu ya, tentang pengumuman pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Beliau itu ketua United Liberation Movement for West Papua gitu. Jadi sudah sangat lama memang kalau kita lihat isu tentang Papua merdeka ini, apakah hanya di bulan ini saja? Tidak, tapi sudah sangat lama. Dan dengan apa yang disampaikan oleh Benny Wenda tadi, mengumumkan sekaligus itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang katanya sudah berlangsung dari tahun 1963. Kenapa dari tahun 1963? Karena memang Papua itu masuknya ke Indonesia, Papua Baratnya gitu ya, diakui di Indonesianya pada tahun 1963. Nah jadi dengan deklarasi yang tadi itu, mereka mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu sudah ilegal di negara mereka gitu ya, dan mereka sudah menghentikan penjajahan yang dilakukan Indonesia dari tahun 1963. Itu yang terjadi. Nah seperti yang kita ketahui, sebenarnya pemerintahan sudah mengeluarkan Kepres ya, keputusan Presiden nomor 20 tahun 2020 tentang otonomi khusus. Jadi kan ada beberapa wilayah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus, termasuklah Papua Barat. Nah ini sudah diberikan Kepres yang kedua untuk Papua. Namun keberadaan Kepres itu ternyata tidak menunjukkan percepatan pembangunan di Papua Barat. Namun justru malah Wenda yang tadi ya, si Bapak Benny Wenda itu kemudian dengan jajarannya itu juga menolak perpanjangan otonomi khusus ya atas Papua tersebut, juga atas
penolakan dari para pimpinan gereja Protestan, Katolik, serta kelompok masyarakat, dan ada 102 ormas yang turut menentang pembaharuan itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari apa yang disampaikan oleh Wenda itu, ternyata dia mengatakan bahwa pemerintahan sementara ini memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri sekarang. Nah, maka saatnya negara Indonesia untuk angkat kaki, katanya gitu. Untuk angkat kaki karena kehadiran negara Indonesia di Papua Barat itu ilegal. Padahal kan selama ini kan bagian dari Indonesia gitu ya. Nah, dan pemerintah sementara sendiri telah dibentuk ya untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka, dan mereka memimpikan Republik Papua Barat itu di masa depan menjadi negara hijau pertama di dunia. Jadi kalau kita bilang ini masih isu, enggak gitu ya. Sudah sudah memang dirancangkan gitu. Nah, kalau kita analisa kenapa sih bisa terjadi, atau kenapa dikit-dikit kalau di Papua itu kayak kasus Wamena dulu ya, kisruh, kemudian dikit-dikit Papua pasti menginginkan kemerdekaan. Operasi Papua Merdeka itu, OPM itu juga bukan isu baru, tapi juga sudah cukup lama gitu. Apa yang mereka inginkan dari kemerdekaan gitu ya? Bukankah kita sudah merdeka gitu ya? Ternyata Papua itu kalau kita lihat menjadi korban ketidakadilan penguasa. Nah, kenapa bisa sedemikian? Karena munculnya fenomena politik terkait klaim pembentukan pemerintahan sementara di Papua itu banyak kalangan ya, banyak para pengamat politik itu memberikan tanggapan. Salah satunya dari Ustazah Pratma Julia Sunjandari, dia mengatakan bahwa isu utama kasus Papua itu menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejahteraan gitu. Bayangkan kalau ketidaksejahteraan yang mereka alami sedangkan buminya itu sangat kaya sekali. Bahkan Freeport ya yang ada di sana, yang ada di Gasberg itu menjadi cabang perusahaan PT Freeport terkaya, terbesar di seluruh dunia gitu loh. Jadi kan PT Freeport ini punya asing ya, dan cabang terbesarnya itu yang ada di Papua. Nah, jadi kalau kata Ustazah Pratma tadi, kesejahteraan itu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, namun nyatanya itu menjadi kata yang cukup mewah bagi rakyat Papua yang itu sudah bergabung dengan NKRI dari tahun 1963. Apalagi lebih dari separuh penduduk Papua itu adalah orang asli Papua gitu ya. Dan Papua itu sejak lama sudah menyimpan ironi, wilayahnya itu yang cukup banyak pertambangan, itu mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Papua dengan 2,5 miliar ton batuan biji besi gitu ya, ada tembaga, ada flora, fauna, dan yang lainnya, tetapi masih tetap dengan kemiskinan. Bahkan ada anekdot yang untuk menyudutkan Papua gitu ya, kalau mereka mau dapat yang dingin-dingin, udara yang dingin, mereka tuh harus pergi ke ATM biar dapat AC. Kan kalau kita lihat dari situ, Papua itu minyak emasnya itu sangat luar biasa, tapi kok bisa masih seperti sedemikian kondisinya. Jadi kalau kita bilang tidak adil ya wajar, mereka akhirnya menuntut kesejahteraan, mereka menuntut keadilan gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat juga ya, menurut Ustazah Pratma tadi itu ternyata indeks pembangunan manusianya juga sangat rendah gitu. Kalau di provinsi Papua itu hanya 60,84%, sedangkan kalau di kabupaten kota itu hanya mencapai 30,75%. Nah, ini kan sangat rendah sekali. Dan kalau kita lihat ya, setelah 7 rezim berganti, 7 kepresidenan berganti gitu ya, persoalan Papua tidak beranjak dari persoalan ekonomi, kemudian berlanjut ke persoalan politik, kemudian berlanjut lagi ke persoalan keamanan. Dia udah ekonominya mereka miris sekali gitu ya, kemudian dari segi politik juga ditambah dengan kondisi keamanan yang saat ini sangat luar biasa lah kondisi mereka di sana gitu. Dan kalau kita lihat ya, di sekarang ini ada kok pembangunan yang dilakukan oleh penguasa, ada memang gitu ya. Salah satunya adalah manuver yang dilakukan oleh presiden dengan meresmikan jembatan Hotel Camp ya di Jayapura pada tanggal 28 bulan November 2019, Oktober 2019, itu digadang-gadang nantinya akan mendongkrak kawasan perbatasan Skou ya sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi. Namun dengan peresmian jembatan itu nyatanya nggak juga gitu loh, nggak juga naik perekonomian di Papua. Jayapuranya mungkin bergeliat karena ibu kotanya gitu ya, tetapi bagaimana dengan Kabupaten Puncak Jaya, Intan Jaya, Mimika gitu ya, dan wilayah-wilayah yang lainnya? Ternyata tidak ada peningkatan. Dan menurut Ustazah Pratma Julian yang tadi itu juga, kenapa kasus penembakan terus terjadi? Setidaknya kalau dari penelitian yang dilakukan oleh OGM dari tahun 2010 hingga 2020 itu terjadi 204 tindakan kekerasan gitu. Dan kita miris melihat ini semua gitu ya. Dan kalau kita lihat, apakah memang ini hanya dorongan dari masyarakat Papua yang semata-mata menuntut sejahterakan kami gitu? Ternyata penolakan dari adanya otonomi khusus dan kemudian apa yang terjadi di Papua itu juga tidak terlepas dari
makar asing yang ada di baliknya. Jadi kita nggak bisa menutupin itu, adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kemudian terlibatnya Amerika di dalamnya gitu kan. Ternyata bukan warga Papua asli juga yang menjadi pemain utama gitu ya. Dan kalau kita lihat dari otonomi khusus yang diberikan ya, yang sudah kedua itu, Ustazah Pratma memberikan kritik tajam. Menurut dia pemerintah benar-benar miskin antisipasi tetapi sangat reaktif gitu. Lagi-lagi mengusung otonomi khusus bagi orang Papua asli yang justru malah menimbulkan masalah. Kenapa? Karena menurut beliau gitu ya, beliau meyakini asing sudah lama bermain dalam mempertajam isu Papua. Faktanya, kampanye kemerdekaan Papua ini semakin agresif setelah gerakan Benny Wenda mendapat dukungan dari Dewan Kota Oxford di Inggris tahun 2011. Jadi kalau kita bilang Papua mau merdeka hanya mereka saja, enggak, ternyata dapat dukungan dari Inggris gitu kan, dari tahun 2011. Bahkan keterlibatan asing untuk isu Papua ini juga semakin gencar gitu loh. Bisa jadi gitu ya, Amerika sebagai pemain lama di Papua juga mulai diusik kompetitornya. Siapa itu kompetitornya ya? Negara-negara Eropa yang memanfaatkan persekutuan gereja, kemudian adanya lingkungan di LSM dan isu-isu HAM gitu ya dari penduduk lokal. Dan hal inilah yang tidak lain karena kenapa mereka saling rebut Papua gitu ya, kan bahasanya gitu, Amerika ada di sana, terus mau karena kondisinya sudah mulai digoncang gitu ya. Kita tahu Freeport itu sendiri kan memang perusahaan yang dari Amerika gitu ya. Nah, sudah mulai diusik oleh para pesaingnya. Ternyata kalau kita lihat potensi alam Papua itu sangat luar biasa. Dan ketika kita melihat dengan kondisi alam Papua yang sangat luar biasa ini, maka para penjajah, kalau bahasanya ya para penjajah, para mereka ya kapitalis itu ya memang sangat menginginkan kekayaan gitu kan. Nah, akhirnya apapun akan mereka lakukan meskipun harus melepaskan satu wilayah dari negaranya gitu. Dan kalau kita lihat ya, kekuatan negara adidaya lah yang pastinya gitu bisa dikatakan ya mensinyalir telah membuat Vanuatu ya, salah satu negara mini di Pasifik ya, berani menjadi tuan rumah pembentukan ULMWP ya pada tahun 2014 tadi. Nah, dan kalau kita lihat dari kondisinya juga, bahkan di 2015 gitu ya, UNLMWP tadi juga kembali mengajukan diri sebagai calon anggota Melanesian Spirit Head Group ya, yang mengharuskan negaranya kalau ada satu wilayah, satu kota yang menginginkan untuk masuk ke MSG ini, maka seharusnya negara itu sudah merdeka. Nah, persoalannya klub dari Benny Wenda ya yang tadi ingin memerdekakan Papua Barat ternyata sudah mengajukan dari tahun 2015. Maka kalau kita lihat upaya untuk memerdekakan, kalau bahasanya mungkin memisahkan diri dari Indonesia oleh Papua Barat ini sudah sangat lama gitu. Ya, dan tentu saja ini membuat pemerintahan Indonesia sangat cukup kelabakan gitu ya. Dan Eropa pun ramai-ramai sebenarnya sudah lama memprovokasi kemerdekaan Papua. Misalnya pemerintahan Inggris yang terang-terangan memberikan suaka politik kepada Benny Wenda sejak tahun 2003. Kalau tadi yang dari Oxford 2011 gitu ya. Nah, kalau dari politik Inggrisnya sendiri, pemerintahan Inggrisnya sendiri itu sudah dari 2003. Dan lalu memainkan aktor lain yakni Veronica Koman yang disebut-sebut berada di balik sejumlah kerusuhan mahasiswa Papua di Surabaya pertengahan Agustus silam. Jadi mereka sudah merancang gitu loh. Ini karena sudah banyaknya perseteruan, sudah banyaknya kerusuhan yang terjadi, maka tidak ada harapan lagi bagi masyarakat Papua Barat untuk mempertahankan diri dengan Indonesia. Tadi alasannya karena ketidakadilan, ketidaksejahteraan gitu kan ya, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu yang sengaja diberikan gitu ya agar Papua memang sah untuk tidak berada lagi di dalam negeri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, pertengahan Oktober lalu didampingi oleh Amnesty International Australia, Veronica itu memberikan laporan kepada Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Australia. Padahal kita ketahui Australia itu adalah sponsor utama lepasnya Timor Leste pada tahun 2002. Ya kan? Untuk apa Australia melepaskan Timor Leste dari Indonesia? Ingin mengeruk kekayaan di celah Timor gitu. Jadi kalau kita bayangkan pun kondisinya, kalau nih misalnya Papua Barat ini merdeka, maka sesungguhnya bukan menjadi kesejahteraan bagi mereka, tetapi negara yang sudah menyatakan gitu ya bahwa dirinya sebagai pelindungnya Papua Barat nantinya akan justru mengambil kekayaan yang terdapat di Papua Barat gitu loh. Ini bukan berarti untuk memberikan kesejahteraan, tetapi justru malah untuk mempermudah mengeruk kekayaan dari sana.
gitu kan. Dan sebagaimana diberitakan ya beberapa saat sebelum pengumuman kemerdekaan Republik Papua Barat, beredar ratusan akun palsu yang mempersoalkan status Papua dari beberapa negara di Eropa. Dan selain Belanda yang memiliki cerita lama tentang Papua gitu ya, ada sebuah kota di Jerman, Wuppertal, juga menjadi markas sejumlah lembaga nirlaba keagamaan yang mendokumentasikan kekerasan di Papua, yaitu International Coalition for Papua. Jadi lantas mengapa Eropa gitu ya masih menyimpan ambisi yang sangat besar untuk menguasai Papua? Sebab perjanjian New York yang memaksa Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia sebenarnya adalah siasat licik dari Amerika untuk menguasai kandungan emas dan mineral berharga di Papua gitu loh. Jadi tidak terlepas meskipun mungkin bahasanya kita sudah merdeka gitu ya, tetapi cengkeraman dari para penjajah itu masih ada gitu kan ya. Nah, dan memang sudah sangat awam ya diketahui cadangan emas di tambang atas tanah Grasberg itu diperkirakan akan habis tahun 2021. Ya, ini perkiraannya. Namun para ahli menyebutkan cadangan emas itu masih berlimpah di bawah tanah yang berlokasi di penambangan milik Freeport Indonesia. Dan diperkirakan cadangan emas itu akan ada nantinya sampai tahun 2060. Jadi kebayang ya hartanya sangat luar biasa banyak yang ada di Papua tadi. Nah, ini siapa yang akan mengambilnya? Nah, kalau sempat Papua ini memerdekakan diri, jelasnya kondisinya akan lebih mudah untuk dikeruk, dalam artian negara penjajah akan lebih mudah untuk menghandle negara baru gitu ya, dibanding kalau satu negara yang memang sudah cukup lama gitu ya dan sudah punya pemerintahan, dan bahkan mungkin negara yang menaunginya sebelumnya ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain licik lainnya gitu. Makanya dengan upaya memisahkan diri dari Indonesia sesungguhnya bukan menjadi cara bagi Papua Barat untuk mensejahterakan diri gitu. Iya, oke dari rekan Rau, kita break dulu sebentar dan nanti akan kita lanjutkan lagi bersama Kak Nida tentunya di tema Save Papua, Papua Sejahtera Bukan Dengan Merdeka. Just stay tuned in 105 FM, Your Lifestyle. Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Nah, rekan Rau masih bersama kita berdua, ada Kak Nida dengan tema Save Papua, Papua Sejahtera Bukan Dengan Merdeka. Iya, kita sambung lagi tadi pembahasan yang sempat terpotong karena kita break ya rekan Rau, dan kepada Kak Nida kita persilakan kembali. Ya, terima kasih Adek Siria. Nah, jadi ketika kita bicara tentang Save Papua, menjaga Papua gitu ya dari apa yang sudah dia rasakan sekarang, dan bahasanya mungkin sudah terlalu lama Papua ini menangis, maka sebagai sesama pribumi ya, kita tidak akan biarkan Papua akan lebih terburuk lagi kondisinya. Meskipun mungkin mereka beranggapan gitu ya bahwa dengan memerdekakan diri akan menyelesaikan persoalan, mereka akan bisa menyelesaikan kekisruhan di tengah-tengah mereka akan bisa mengolah kekayaannya sendiri, mereka akan bisa mendapatkan kesejahteraan dan tidak ada lagi ketidakadilan. Nyatanya apa yang ditawarkan oleh negara yang notabene adalah penjajah tetap saja akan menjajah. Mungkin bahasanya akan halus, tetap saja yang dia berikan itu adalah senjata beracun, tapi mungkin dengan lisan yang begitu mudah merayu gitu ya, dan akhirnya para pemilik wilayah setempat gitu ya, masyarakatnya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh penjajah itu adalah sebuah harapan besar. Nah, kita tidak lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh para penjajah dulunya tentang negara kita sendiri ya, Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para penjajah yang mengatakan mereka itu dengan gerakan 3A, pelindung Asia, pemimpin Asia, dan pelindung Asia, pemimpin Asia, ada satu lagi ya. Nah, dan negara-negara yang lainnya juga sama gitu, yang notabene mereka menjajah, maka tidak akan pernah mental penjajah itu akan betul-betul ingin mensejahterakan, tetapi memang hanya ingin untuk meraup keuntungan gitu ya dengan berbagai macam cara. Nah, maka apa yang kita harus lakukan gitu ya, dengan kondisi Papua yang menginginkan kemerdekaannya dan sudah mendeklarasikan akan hal itu, maka harus segera kita selesaikan. Dan dalam pandangan seorang politikus tadi ya, Bu Pratma itu, dan tentunya memang bagi kita sebenarnya gitu ya, kalau memandang kondisi Papua tadi ya, yang Kakak sampaikan lah yang terakhir tadi, sesungguhnya korporasi besar ya, korporasi global itu sesungguhnya akan lebih mudah bertransaksi dengan negara baru. Jadi Papua daripada negara Indonesia gitu ya, yang sudah lebih mapan, tentunya
akan lebih sulit untuk di kooptasi gitu ya, untuk di apa ya bahasanya, di handle lah oleh korporasi besar gitu, karena negara tempat dia bernaung sebelumnya itu sudah dikuasai oleh korporasi yang lebih kuat. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana pandangan Islam, kok bawa Islam sih Kak, ya kan? Nah, ternyata Islam itu juga mengatur hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minan nafs. Hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk juga bagaimana dengan kondisi Papua saat ini. Islam memberikan solusi. Pertama, disintegrasi itu haram dan berbahaya. Jadi kalau dipecah belah kayak tadi itu haram gitu loh ya. Dan memecahkan diri itu jelas sesuatu hal yang berbahaya. Karena kalau kita ingat dulu belajar sejarah, ada istilah divided et impera, pecah belah lalu kuasai. Dia kan makin kecil-kecil wilayahnya dan akan lebih mudah untuk dikuasai oleh para penjajah. Nah, ini yang sedang terjadi juga hingga saat ini gitu loh. Nah, kalau dulu negara muslim itu hanya satu wilayah seluas 2/3 belahan dunia gitu kan, dengan satu kepemimpinan, tidak terpecah-pecah gitu. Dan kita lihat juga dengan isu kemerdekaan Papua yang terus menggema gitu ya, dan sebagaimana setiap tanggal 1 Desember itu biasa diperingati sebagai hari organisasi Papua Merdeka ya, sebagai hari kemerdekaan Papua dengan mengibarkan bintang kejora. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa disintegrasi yang selama ini sudah ada tetapi dibiarkan, kan sudah bertahun-tahun tapi tidak ditindak tegas gitu loh. Akhirnya kan makin lama makin terbiasa gitu. Nanti wilayah lain juga akan mengikuti. Mungkin nanti Papua yang pertama, tapi wilayah lainnya juga akan menuntut hal yang sama. Kenapa? Sama juga, kami tidak sejahtera, kekayaan alam kami ada tapi tidak diberikan kepada kami. Kami diperlakukan berbeda dengan wilayah lain gitu kan. Nah, akhirnya akan semakin membahayakan negara ini. Nah, hanya saja gitu ya, menurut beliau dari Ustazah Pratma Julia, beliau itu mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia ini sesungguhnya sangat mengabaikan nasib rakyat Papua gitu loh. Namun merdeka dari Indonesia itu bukan solusi jitu bagi Papua. Meskipun mungkin ya kami bertahan juga apa gunanya kan gitu kan, tapi dengan memerdekakan diri itu bukan solusi. Dan Ustazah Pratma juga mengakui bahwa pemerintahan memang nampaknya ya tidak serius dalam menyelesaikan masalah Papua. Hal ini menurutnya terlihat dari keengganannya mempublikasikan 20 tahun hasil otonomi khusus Papua yang disinyalir telah terjadi penyalahgunaan triliunan anggaran otonomi khusus Papua gitu ya, seperti yang sudah diaudit oleh BPK di tahun 2011 hingga 2017. Padahal dana otonomi khusus itu sudah sangat besar. Jadi kalau memang transparan kemudian dilakukan perbaikan gitu ya, maka besar harapan sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat Papua. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan pemerintah gagal gitu loh, atau bahkan mungkin kita mengatakannya tidak kompeten gitu ya, dan hanya tergantung pada swasta dalam melakukan pembangunan. Dan kalaupun ya Papua dengan bahasanya merdeka gitu ya, nasibnya tidak akan jauh berbeda dengan Timor Leste yang nantinya itu akan semakin miskin dan tidak kunjung membaik gitu. Jadi kita berharapnya ya janganlah sampai Papua ini kondisinya menyusul nasib buruk yang pernah diterima oleh rakyat Afrika. Afrika itu juga sekarang sangat miskin ya. Kalau kita lihat, ada nggak wilayah Afrika tuh yang kaya? Nggak ada. Tapi kalau kita lihat apakah mereka punya kekayaan alam? Sangat banyak gitu. Jadi setelah mereka terlepas dari pemerintahan Islam, kemudian disuruh untuk mengurusi negaranya masing-masing dengan pemerintahan, dengan sistem kehidupan yang diatur oleh sekuler gitu ya, pemisahan agama dari kehidupan, dan menginduk kepada negara-negara yang katanya kami akan merawat kalian, kami akan mengarahkan kalian gitu. Kayak apa yang terjadi dengan Papua sekarang lah. Nyatanya apa yang terjadi? Mereka mengeruk kekayaan Afrika dan kemudian tepat pada waktunya mereka tinggalkan dengan segala kemiskinannya. Oke, angka kemiskinan tertinggi itu terjadi di Afrika gitu ya, miris gitu loh. Jadi jangan sampailah Papua nantinya akan sedemikian juga. Dan apa solusi bagi Papua? Mungkin bukan hanya bagi Papua Barat, tetapi bagi seluruh dunia. Karena kalau tidak segera diselesaikan, bisa jadi disintegrasinya akan melebar kemana-mana. Nah, maka solusi satu-satunya bagi masalah Papua adalah menggabungkan Papua di bawah naungan Islam gitu ya. Karena menurut kita gitu ya, telah terbukti dalam sejarah Islam itu telah mampu menyatukan wilayah yang sangat luas dengan beragam etnis sampai 2/3 belahan dunia. Jadi Islam, kalau dibilang kita nerapin syariat Islam di negara kita, nanti bakalan terkotak-kotak, nanti bakalan dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Enggak kok, mana buktinya gitu ya. Justru dulu selama 1300 tahun lamanya Islam pernah memimpin dunia dengan syariat Islam, bisa menyatukan 2/3 belahan dunia. Jadi lebih dari setengah dunia ini satu negara gitu loh. Dan kemudian
tersejahterakan nggak? Iya, tersejahterakan gitu. Oke kan, dengan setelah runtuhnya khilafah di tahun 1924, tepatnya pada tanggal 3 Maret itu, akhirnya penjajahan itu di mana-mana, bukan hanya dialami oleh Indonesia tetapi berbagai negeri muslim lainnya. Kalau tidak dijajah secara fisik, kemudian nanti dijajah lewat pemikiran, tapi yang jelas kekayaan alamnya akan diambil. Mungkin kita tidak dijajah, Belandanya datang ke Indonesia, tetapi bagaimana semua kebijakan gitu ya, perjanjian internasional, ada World Trade Organization gitu ya, dan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional lainnya, mudah sekali dengan perjanjian itu saja mereka mengangkat kekayaan alam negara kita ini masuk ke negara mereka gitu. Kalau dulu mereka harus ngeluarin banyak biaya, nah kalau sekarang nggak lagi. Nah ternyata Islam ketika memimpin dunia mampu mensejahterakan masyarakat dunia. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan Afrika, maka kembalilah kepada syariat Islam gitu ya. Dan kuncinya khilafah itu benar-benar akan mewujudkan kesejahteraan yang menjadi impian bagi setiap bangsa. Karena kekayaan yang berasal dari bumi Papua tidak akan dibiarkan dirampok. Kenapa sih Kak bahasanya dirampok? Ya kalau bukan rampok apa dong bahasanya kan gitu ya. Kalau bukan rampok apa dong bahasanya? Kan dulu ketika kuliah di kota lain itu ya, dosen itu pernah sebutkan begini. Masyarakat Papua itu banyak yang mereka tidak bekerja di privatnya. Kalaupun bekerja kan pribumi kita kerjanya di bagian mana coba? Pemimpin atas ya? Enggak juga gitu kan. Nah, tapi masyarakat Papua itu banyak juga yang kalau bahasa kita mendulang sere ya dia. Nah, jadi mereka mendulang serenya itu di perlimbahan dari privat gitu loh. Jadi air limbahnya itu yang mereka saring, itu aja mereka bisa dapat ke penghasilan itu hampir 20 juta per bulan. Jadi kebayang kita berapa banyak yang didapatkan oleh privat. Seharusnya layak nggak Papua itu miskin? Enggak. Makanya wajar kalau mereka tuh sakit hati gitu kan ya. Wajar, tapi jangan sampai kondisi ini justru malah diperalat oleh orang-orang, oleh negara-negara penjajah yang pada akhirnya mereka sebenarnya bukan mau melindungi, tetapi justru ketika nanti Papua sudah merdeka, mudah mereka untuk mengeruk kekayaannya. Itulah kurang lebihnya ya. Nah, jadi kita nggak bisa biarkan Papua ini terus-terusan dirampok gitu ya, bahkan untuk sekedar dieksplorasi oleh korporasi asing. Jadi kita harus kembali kepada Islam, sebab sudah jelas aturannya di dalam Islam bagaimana pengelolaan kekayaan alam. Kemudian dengan pengelolaan kekayaan alam itu kan ada kepemilikan umum, kepemilikan individu, kemudian kepemilikan negara gitu ya. Padang rumput, air, dan api itu masuk dalam kepemilikan umum yang tidak bisa dimiliki oleh swasta. Nah, sehingga memang harus dikelola oleh negara. Maka kalau kita kembali ke syariat Islam, privat itu mudah saja akan diambil oleh negara Indonesia. Kenapa? Balikin ke syariat Islam. Ternyata kalau dikelola oleh asing, jadi haram gitu loh. Ya kan? Tapi kan Kak, kita nggak sanggup. Siapa bilang kita nggak sanggup? Ya kan, siapa bilang kita nggak sanggup? Toh ada banyak fakta pemuda-pemuda Indonesia ini menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, ya kan? Menjadi pemuda-pemuda yang memang bisa dipergunakan intelektualitasannya oleh korporasi internasional gitu. Nah, kemudian bahkan kalau kita lihat ya, apakah karena Papuanya kaya makanya kita bilang kalau nanti masuk dalam diatur dalam kekhilafahan Islam ya, kita bersatu kemudian nanti diatur oleh syariat Islam, maka kekayaannya akan menjadi bagian dari mereka gitu loh. Sekalipun ya kalau misalnya Papua itu nggak ada kekayaan gitu kan ya, kalaupun mereka nggak kaya, mereka tetap saja akan mendapatkan limpahan kesejahteraan karena kepengurusan ekonomi Islam itu bersifat memusat. Dan kalau kita lihat ya Dek ya, kebetulan kakak karena di ekonomi, standar kesejahteraan di dalam pandangan ekonomi kapitalis kan pendapatan per kapita ya. Jadi kalau tinggi pendapatan per kapitanya berarti masyarakatnya sejahtera. Atau nanti dari PDB-nya, produk domestik bruto. Jadi semakin banyak tingkat produksi di dalam negara itu, otomatis bahasanya akan semakin banyak tenaga kerja. Nah kalau sudah semakin banyak tenaga kerja yang diserap, maka nanti akan meningkatkan pendapatan per kapita. Nyatanya nggak sedemikian. Karena standar yang diberikan kepada kita hanya dari produk domestik bruto, ya pokoknya banyak produksi. Yang punya pabrik besar tuh siapa? Maka kekayaannya kan di sekitaran mereka saja. Nah kalau di dalam Islam standar kesejahteraan itu per individu. Dipastikan sandang, pangan, papannya ini nyampe nggak ke dia. Makanya pernah dulu di masa Umar bin Khattab, sampai keliling, ada nggak ini masyarakat yang belum makan? Kalau yang cerita yang nyampe ke kita tuh ya, sampai memikul gandum dari Baitul Mal hingga ke lokasi si perempuan yang memasak batu untuk anaknya gitu. Itu masih satu contoh kecil. Kalau kita lihat di masa kekhilafahan Umar Abdul Hamid II, masa kekhilafahan yang terakhir, udah di akhir-akhir gitu loh ya, udah sangat goncang sekali kondisinya, tapi masih bisa memberikan bantuan kepada salah satu negara yang cukup miskin di wilayah Eropa, yang pada saat itu mereka Finlandia atau Irlandia lupa.
pastinya yang mana. Tapi mereka masuk dalam Uni Eropa, tetapi Uni Eropa Inggris sendiri tidak mau memberikan bantuan. Akhirnya khilafah yang memberikan bantuan ke sana. Apakah mereka negara muslim? Bukan. Tapi untuk kemanusiaan gitu kan ya. Dan kemudian kebiasaan masyarakat di dalam khilafah itu kalau di Turki sampai sekarang sih kabarnya masih ada tradisi sedemikian. Jadi ada kantung-kantung atau ada tempat di tempat ada wadah di tempat-tempat umum. Ini kalau orang mau sedekah silahkan masukkan tangannya ke dalam. Jadi orang nggak tahu apakah dia mau sedekah, apakah dia mau mengambil uang dari situ. Jadi kalaupun dia posisinya miskin, dia nggak dihinakan gitu loh. Ya kan, nggak dihinakan harus mengemis-ngemis ini segala macam. Konsep Baitul Mal, didatengin orang-orang yang layak untuk berzakat gitu kan ya, kemudian dihantarkan. Nah kalau sekarang mau bayar zakat silahkan, nggak mau bayar zakat juga nggak masalah. Nah kemudian kekayaan alam itu akan balik ke kas negara. Nah bayangkan kalau itu sudah banyak, perlu lagi nggak ngambil pajak dari masyarakat. Ini kondisinya kita sekarang di dalam sistem demokrasi, cuma punya satu pendapatan utama ya, pajak. Kita punya tanah, dipakai nggak dipakai bayar pajak. Kita punya kendaraan, pakai nggak dipakai bayar pajak. Ini semua dipajakin, kerja nggak kerja pajak juga kan gitu. Astagfirullah. Kalau di dalam Islam kekayaannya ini dari mana? Kenapa bisa pendidikan gratis, kesehatan gratis? Ya karena tadi kekayaan alam itu diatur oleh syariat Islam. Nah akhirnya akan sejahtera. Sama nantinya masyarakat Papua juga akan merasakan kesejahteraan ketika mereka berada di bawah naungan Islam gitu loh. Ya kan? Ketika mereka berada di dalam naungan Islam, insya Allah gitu loh ya, dengan pengelolaan kekayaan, dengan pengelolaan sistem kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan memberikan kesejahteraan tadi gitu. Iya, oke rekan Rau, kita break lagi sebentar dan nanti kita akan masuk di segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung seputar tema kita Save Papua, Papua Sejahtera Bukan Dengan Merdeka, bisa langsung chat kita di WhatsApp 082299996105. Dan jangan kemana-mana rekan Rau, just stay tune in 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Rau, masih ada Sri pastinya dan juga Kak Anida di obsesi kita pada kali ini, tentunya di Jumat 4 Desember 2020. Dan kita sudah masuk di segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kita cek dulu dari via WhatsApp apakah sudah ada yang bergabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang buat pemerintah terlihat lunak menghadapi isu disintegrasi Papua ini, padahal sudah jelas-jelas mengancam persatuan bangsa, malah kelihatan gagal fokus mencari-cari kesalahan ulama yang memang terbukti getol mengevaluasi rezim. Iya, ada siapa nih? Waduh, nonim ya. Oke, di lain kali boleh ya disampaikan kamu siapa dan di mana. Kemudian bahkan dari siapa lagi? Assalamualaikum Kanida. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya. Jadi faktor apa yang menjadi penyebabnya sehingga pemerintah gagal mensejahterakan rakyatnya, khususnya di Papua Barat? Padahal daerahnya sangat kaya, terutama dari sisi sumber daya alamnya. Ada Adel di Padang Sidimpuan. Dan kemudian ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Kenapa masalah ekonomi sering jadi alasan untuk memerdekakan diri? Terima kasih. Ada Helmi. Dan kemudian di belakangnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Umu Takia yang ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam untuk bisa menyatukan Papua agar tidak terjadi pemisahan. Dan yang terakhir, Assalamualaikum, ada Bu Fatimah dari Cedam. Aduh, ini Banyak ya. gimana nih Cedam? Penasaran jadinya. Ya, pertanyaannya, Indonesia berslogan NKRI harga mati, yang katanya menjaga persatuan dan penjajahan dari asing. Jadi maknanya yang diperalat atau katanya orangnya yang tidak paham demokrasi, atau ini terletak pada kesalahan siapa atau sistemnya, Dek? Oke. Boleh dipersilakan kepada Kak Anida untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan Rau. Kayaknya digabung aja lah ya semuanya ya. Nah, jadi kalau tadi apa alasan penguasa kenapa bisa lunak terhadap kondisi yang sekarang ini sedang naik daun gitu ya, yang masih sangat hangat, dan kita juga tersentak batin mendengar informasinya tentang disintegrasi yang dilakukan oleh Papua Barat. Mungkin memang akan berkesinambungan dengan pertanyaan yang lainnya tadi. Kalau tidak salah, kenapa yang menyebabkan ya Papua itu gagal sejahtera gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini,
alasan penguasa kenapa tidak malah bersikap tegas gitu ya, layaknya terhadap apa yang dilakukan dengan para ulama tadi ya, disinggungnya para ulama. Kemudian ada beberapa kalau saya melihatnya sebagian besar kaum muslimin menginginkan untuk kembali kepada syariat Islam, maka yang dimunculkan isunya adalah kalau balik kepada syariat Islam, tunduk kepada hidup dari bawah naungan khilafah, itu malah justru nanti memecah belah NKRI dan segala macam. Tapi faktanya ini sudah di depan mata, bukan Islam yang memecah belah gitu ya. Bahkan tadi Kak sampaikan bahwa faktanya dulu ya, dunia itu bahkan mengakui 2/3 belahan dunia itu justru malah dikuasai oleh satu kepemimpinan gitu ya, mulai dari Maroko hingga Merauke, satu negara. Kalau kita tanya ada nggak negara di dunia ini yang mampu menyatukan dunia, menyatukan negara-negara dengan etnis yang berbeda, dengan bahasa yang beda, dengan karakteristik bangsa yang berbeda, agama yang banyak gitu kan, dengan satu negara kecuali Islam. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin gitu ya, standar apakah di balik kondisi Papua Merdeka ini ada kepentingan atau ada yang ditakuti sehingga tidak berani untuk bersikap, bisa jadi. Atau yang kedua mungkin standar urgensitasnya berbeda dengan kita gitu. Dianggap bahwa itu masih hal yang biasa ya kan. Nah, atau mungkin yang ketiga standar bahayanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau sempat misalnya nih masuk dalam kategori ada kepentingan, berarti terlalu tega ya, terlalu tega penguasa ini mengorbankan masyarakatnya untuk disembelih oleh penjajah berikutnya. Nah, kalau misalnya standarnya adalah standar bahayanya bagi mereka belum berbahaya sehingga tidak perlu untuk disikapi, berarti yang menguasai kita bukan orang cerdas gitu. Yang menguasai dalam artian yang memimpin gitu ya, bukan orang yang paham bagaimana periayahan, bagaimana pengurusan masyarakat. Cuma dua kemungkinan itu berarti. Kalau tidak ada kepentingan, berarti tidak paham kenapa itu dikatakan berbahaya. Nah, itu kalau menurut Kakak ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kegagalan menyejahterakan Papua Barat, dan kemudian kenapa alasan ekonomi senantiasa dijadikan sebagai alasan untuk memerdekakan diri? Ini berkesinambungan kalau menurut Kakak ya. Jadi di dalam Islam gitu ya, meskipun Muslim, meskipun non Muslim, maka keduanya gitu ya tidak menjadi persoalan. Ketika mereka yang non Muslim sudah tunduk di bawah naungan Islam, artinya mereka mau diriayah, mau diurusi oleh daulah gitu kan, maka hartanya, kemudian jiwanya, tanahnya, kehormatannya itu akan dilindungi layaknya Muslim. Jadi kalau dia diapa-apakan gitu kan, tetap saja dia akan dilindungi gitu loh. Berlaku bagi dia untuk diat, berlaku bagi dia kisos, berlaku bagi dia hukum yang lainnya untuk melindungi kehormatan, harta, kemudian tanahnya, jiwanya. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu ya. Nah, maka ketika kita lihat kondisi Papua sekarang gagal disejahterakan, kalau kita kerucutkan ya, memang tidak terlepas dari persoalan ekonomi, tapi persoalan ekonomi ini juga tidak terlepas dari sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi tidak terlepas dari sistem negara yang kita pakai sekarang. Sistem apa? Sistem demokrasi yang bersumber dari kapitalis sekuler gitu loh. Memisahkan agama dari kehidupan dan kemudian menjadikan sistem ekonominya ekonomi kapitalis. Siapa yang punya modal, dia yang berkuasa. Maka ada seorang pemuka ya, seorang tokoh dari Amerika pernah menyampaikan demokrasi itu bukan by people, from people, and for people. Bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi apa? By company, from company, and for company. Dari penguasa gitu ya, dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Nah, jadi di sini sebenarnya menjadi akar persoalan. Standar masyarakat itu nyawanya berharga atau tidak? Ya balik lagi, korporasinya mandangnya gimana gitu loh. Ya kan? Nah, jadi Papua punya kekayaan alam yang banyak tetapi tidak dikelola, tidak diriayah, tidak diurusi sesuai dengan syariat Islam, maka ini akan menjadi akar persoalan. Bagaimana sebenarnya pengelolaan kekayaan alam? Kalau di dalam Islam, pertama ada sistem kepemilikan. Nah, kepemilikan umum, kepemilikan individu, dan kepemilikan negara. Kalau kepemilikan negara, ya kayak bangunan, kayak kantor-kantor, itu kepemilikan negara. Kepemilikan umum tadi kayak kekayaan alam, ya kan, tembaga, emas, dan yang lainnya itu kekayaan alam yang masuk dalam kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan kepada korporasi. Nah, ini malah diberikan kepada korporasi. Ya wajar, akhirnya kekayaannya tidak mengalir ke rakyat gitu kan. Nah, kepemilikan individu, masyarakat boleh bekerja? Nggak boleh. Mereka punya ladang, mereka punya rumah, jadi akan lebih teratur kehidupannya kalau pakai syariat Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya distribusi kekayaan. Ini yang dipastikan.
Sehingga memang di dalam sistem ekonomi Islam tadi dibagi kepemilikannya, kemudian ada distribusi kekayaan, dipastikan kekayaan itu tidak hanya berada pada segelintir orang saja gitu. Sehingga kalau tidak berada pada segelintir orang saja dan kemudian negara hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, khususnya yang primer. Nah, jadi kebutuhan primer pun terbagi dua deh. Kebutuhan primer untuk individu, kebutuhan primer untuk masyarakat secara keumuman. Kalau kebutuhan primer untuk individu, makan, sandang, papan gitu ya. Tapi kalau kepemilikan primer untuk masyarakat secara keumuman, pendidikan, kesehatan, jadi itu nggak diperjualbelikan. Nah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan primernya, otomatis masyarakat akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier gitu loh. Dia kerja nggak lagi harus dikeluarkan untuk bayar BPJS, nggak harus lagi bayar untuk tabungan Tapera ya, yang sekarang ini juga ada tabungan perumahan rakyat gitu kan. Kemudian nggak dikeluarkan lagi untuk bayar sekolah anak gitu loh. Itu sudah digratiskan oleh negara, maka dia akan memenuhi kebutuhannya yang lain. Untuk apa? Naik haji mungkin, untuk sedekah mungkin, dan yang lainnya gitu. Jadi akan semakin sejahtera. Nah, maka tidak bisa kita lepaskan memang ketika goncang ekonomi sebuah negara gitu ya, maka mereka akan menuntut gitu loh, sama kayak Papua. Jadi kenapa Islam sangat memperhatikan sistem ekonomi ini gitu ya, sangat memperhatikan sistem ekonomi ini, karena memang berhubungan dengan hajat hidup manusia. Makanya syariat Islam itu hadir bukan semata-mata karena dia khayalan gitu loh, bukan. Justru ketika dia diterapkan, itulah yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Tapi kita perlu pahami sistem ekonomi Islam yang anti ribawi, yang kemudian ada konsep kepemilikan tadi, kemudian ada distribusi kekayaan, ini semua tidak mungkin bisa terlaksana kalau sistem besarnya gitu ya, sistem pemerintahannya masih pakai sistem demokrasi kapitalis gitu. Kenapa? Dalam sistem demokrasi kapitalis lah kita contohkan, untuk mengangkat seorang pemimpin hanya punya satu cara, yakni dengan pemilu. Nah, pemilu ini butuh biaya besar. Jadi siapa yang bayarin mereka? Akan terlibatlah korporasi. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum. Akhirnya banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, tetapi justru malah kebijakan yang pro kepada asing. Ya. Kita berhayal akan memberikan sistem ekonomi yang terbaik bagi masyarakat, tetapi sistem pemerintahannya tidak sistem ekonomi Islam, itu impossible thing gitu, tidak mungkin gitu. Nah, jadi harus secara utuh ya, secara keseluruhan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islamnya itu secara kafah, secara keseluruhan, sempurna gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan itu tadi ya, yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar Papua ini bisa menyatu lagi. Kalau hanya sekedar kita berharap pada demokrasi, oh nanti kita akan dengarkan suara mereka, kita akan berikan budget yang lebih banyak gitu kan. Kayak ada daerah khusus ya di Indonesia kayak Aceh, kemudian Yogyakarta diberikan kekhususan, tetapi apakah menjanjikan kesejahteraan secara utuh? Tidak. Maka nggak bisa solusinya itu parsial. Udah, mereka harus balik dulu ke negara kita tambah nanti anggaran ke sana dari APBN, kemudian gini-gini. Tapi hanya parsial itu. Harus kembali kepada Islam. Nah, kembali kepada Islam berarti seluruhnya gitu kan. Satu negara ini memang memahami harus kembali kepada syariat Islam. Nah, balik lagi, ketika kita kembali kepada syariat Islam, bukan berarti menegakkan negara di atas negara atau memisahkan negara dari Indonesia, bukan. Tetap kita yang di sini gitu loh kan, tetap kita yang di muka bumi ini, tetapi kita membalikkan sistem kufur ini yang tidak mensejahterakan. Jangankan muslim, yang non muslim pun nggak sejahtera gitu kan ya. Nah, ini dibalikkan kondisinya agar diatur dengan syariat Islam sehingga akan terasakan kesejahteraan. Kaum muslimin kembali kepada syariat Islam karena itu keimanannya, konsekuensi keimanan ya kan. Kemudian yang kedua, bonusnya apa? Allah akan berikan kesejahteraan. Yang kesejahteraan itu pun bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi hewan, alam semua itu akan merasakan kesejahteraan. Kenapa? Karena Allah katakan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi satu ya deh ya. Kelupaan tadi tentang untuk menghilangkan penjajahan di atas dunia, ya kan? Di pembukaan undang-undang. Kita bisa jamin hanya Islam yang mampu menghilangkan penjajahan di atas dunia. Yang berkoar-koar ingin menghilangkan penjajahan, yang berkoar-koar sebagai Dewan Keamanan PBB, justru malah di mana ada mereka di situ ada kerusuhan. Itu nggak bisa kita pungkiri fakta itu gitu ya. Di mana ada mereka pasti ada pengerukan kekayaan alam. Jadi siapa sih sebenarnya penjajah ini? Jangan-jangan ibaratnya di rumah, kami akan melindungi kalian, ternyata dia penjahatnya gitu kan. Nah, jadi kita harus pahami mana lawan, mana yang sebenarnya mereka ingin menjauhkan kita dari syariat Islam. Justru karena mereka punya banyak kepentingan, akhirnya dimunculkanlah paradigma, dimunculkanlah isu-isu negatif, dimonsterisasilah syariat Islam ini, bahwa dengan syariat Islam akan kacau balau kehidupan kita, kehidupan yang barbar dan segala macam. Padahal fakta itu tidak ada, cuma dimonsterisasi. Kemudian kaum muslimin yang sudah
terlalu jauh lupa gitu ya, kemudian terlalu tidak punya fakta gitu. Artinya mereka malas untuk mencari referensi bagaimana sih peradaban Islam dulunya memimpin dunia gitu kan. Nah, karena tidak punya fakta itu, tidak memahami sejarah itu, akhirnya apapun yang disampaikan oleh orang-orang di luar Islam yang notabene adalah penjajah, kakak tidak menyampaikan yang di luar Islam yang beragama non-muslim, ya bukan, tapi orang-orang yang di luar Islam yang memang menginginkan penjajahan di atas dunia ini gitu loh. Jadi yang mereka jajah itu muslim dan non-muslim juga gitu loh. Yang mereka rusak itu muslim dan non-muslim juga gitu. Islam hadir menyejahterakan, menyelamatkan muslim dan non-muslim, ya kan? Tapi karena mereka khawatir musuh mereka satu-satunya itu siapa? Islam. Maka Islam ini harus diredupkan, dijauhkan dari pemahamannya para pemudanya, dijauhkan dari pembahasan di sekolah, dijauhkan juga dari kitanya gitu. Jadi kalau ada situs-situs ya, kalau tadi disampaikan kenapa malah getolnya ke ulama yang senantiasa mengkritisi, ya itu tujuannya. Ya kita melihatnya sekarang ini seolah-olah pemimpin kita bukan seolah-olah ya, rasanya menzolimi para ulama gitu loh. Kita harus lihat juga siapa di belakang mereka. Jadi kita nggak berbenturan hanya dengan kita tidak berbenturannya dengan mereka, tapi siapa di belakang mereka, sehingga kita juga akan semakin fokus kepada perjuangan penyadaran umat bahwa akar persoalan kita itu demokrasi kapitalis, ya kan? Jadi demokrasi itu pada akhirnya akan membunuh dirinya sendiri gitu kan ya. Tapi kita ganti dengan solusi apa? Jangan sampai umat kembali lagi ke solusi yang sama. Udah bangun lagi demokrasi yang baru katanya. Demokrasi milenial lah apa segala macam. Tapi asasnya sama. Ini yang menjadi apa yang harus kita lakukan gitu loh, penyadaran kepada umat gitu deh. Iya, oke. Itu dia, semoga terjawab ya apa yang sudah dipertanyakan oleh pendengar kita di rumah. Dan untuk yang terakhir, boleh dong disampaikan satu rangkuman dalam tema kita ini. Jadi kalau kita lihat ya, Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, insya Allah itu akan terrealisasi. Tapi faktanya kita berada di barisan yang mana gitu kan? Apakah kita berada di barisan yang meyakini, atau setengah meyakini, atau bahkan memusuhi? Jangan sampai kita berada di barisan yang justru malah menguntungkan para penjajah tanpa kita sadari, karena penjajah ini menghadirkan agen-agennya. Agen-agen dalam artian apa? Orang yang akan membawa pemikiran mereka ya, nggak usah kembali kepada Islam, tapi tirulah kami gitu kan. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa dengan pemikiran itu kemudian menyampaikan ke generasi, akhirnya generasi juga mengiyakan, nelan gitu, dioloyalai kan gitu ya. Nah akhirnya yang senang itu siapa? Kafir penjajahnya gitu loh, kaum baratnya gitu kan. Akhirnya mereka, kami nggak perlu datang ke negara kalian, cukup kalian yang akan menyebarkan informasi-informasi yang miring yang sudah kami buat, nanti kalian sendiri akan mengikuti kami, kan enak katanya. Ya harus disadari gitu loh, kita harus sadar ya. Jangan malas untuk mengkaji Islam, karena dengan malas mengkaji Islam, apalagi kita dibuat takut kemudian kita beneran takut gitu kan. Itu yang mereka inginkan, yang mereka harapkan itu jangan sampai mengkaji Islam kaum muslimin, apalagi pemudanya. Ini harus kita kembalikan. Kalau kita merasa sangat miris sekali, sedih sekali dengan adanya disintegrasi yang terjadi di Papua Barat, ya kita harus segera selesaikan persoalan ini. Karena kalau tidak dengan Islam, maka akan muncul disintegrasi yang baru lagi, yang lain lagi. Dan satu-satunya yang akan bisa menyatukan dunia ini ya, dengan begitu banyak ras, dengan begitu banyak agama, dengan begitu banyak keyakinan, kepercayaan gitu ya, karakter manusia yang berbeda-beda, hanya bisa disatukan dengan syariat Islam, insya Allah. Oke deh, kalau gitu sudah di menit ke-7 dari formasi pukul 12. Tri yang bertugas juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.